Shalom Bapak Ibu. Ya, bagaimana kabarnya? Ya. Halo, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Senang sekali hari ini saya menyampaikan firman Tuhan kepada setiap Anda semua ya. Ini sesi yang terakhir, ibadah yang keempat. Sepanjang pagi saya khotbah, Anda bisa dengerin ya. Karena khotbahnya itu eskalasi ya, dari ibadah 1, 2, 3, 4. Ada pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan berikan dan itu adalah suara penggembalaan ya. Karena saya itu kerasa ya, udah berapa minggu ini ya. Kayak Tuhan itu ketika saya tahu saya jadwal untuk berkhotbah, saya tahu bahwa saya mau nyampaikan sesuatu, saya bergumul. Dan kayak di dalam hati, di dalam roh itu selalu gini. Oke ya, bawa umat Tuhan sekarang di GMS Denpasar gak lagi muter-muter dengan masalah mereka, jatuh bangun dengan masalah pergumulan mereka. Tapi bawa mereka lari kepadaku, bawa mereka lari gitu ya. Karena Tuhan mau pakai gitu kan. Tuhan punya rencana besar. Jadi jangan terus berkutat di padang gurun. Jangan terus berkutat di dalam masalah. Tapi bawa mereka keluar karena aku punya rencana besar. Oke, saya berkumpul sama Tuhan. Tuhan sampaikan apa? Karena itu saya kasih tema besar mengatasi krisis kehidupan. Karena sebelum dipakai Tuhan, kita tuh harus menang atas diri kita sendiri. Kebangunan rohani itu harus kita terjadi dalam diri kita terlebih dahulu. Baru kita akan menjadi pembawa kebangunan rohani. Sebelum kita menjadi orang yang membawa kebangunan rohani, dipakai Tuhan secara luar biasa, Tuhan pasti akan berurusan sama kita dulu. Sebelum kita membawa kebangunan rohani bagi orang lain, bagi sebuah kota, bagi keluarga kita, ingat engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai kepada ujung bumi. Tuhan akan pakai hidup kita, membawa kebangunan rohani akan dimulai dari Yerusalem kita, keluarga kita, di Yudea, sekitar kita, bahkan sampai kepada ujung bumi. Tuhan akan pakai kita di keluarga kita, lalu kepada lingkungan sekitar kita, bahkan kota di mana kita berada, dan bahkan pulau, dan bahkan sampai kepada ujung bumi. Saudara, sebelum kita dipakai menjadi pembawa kebangunan rohani, buat orang lain, bahkan buat kota, Tuhan akan memberikan kebangunan rohani kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Halo, katakan amin. Orang Gerasa, dia kerasukan roh jahat 5.000 sebelum dia membawa kebangunan rohani buat Dekapolis. Dekapolis itu satu wilayah dengan 10 kota. Sebelum dia dipakai membawa kebangunan rohani memenangkan 10 kota itu, dia mengalami kebangunan rohani terlebih dahulu dirinya sendiri. Yaitu dia yang kerasukan roh jahat, dia yang gila. Dia itu berarti sakit mentalnya, sakit jiwanya, sehingga dibilang dia adalah orang yang gila. Ini borgolnya dilepaskan, gak ada yang bisa membelenggu dia. Dia tidur di pekuburan, dia tidak pakai baju, dia telanjang. Ini orang gila. Dia hidupnya dibelenggu, dia menjadi waras, dia menjadi sembuh, dia berpakaian. Lihat, sebelum dipakai membawa kebangunan rohani buat Dekapolis, akan terjadi kebangunan rohani terlebih dahulu kepada dirinya sendiri. Seorang perempuan juga, perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub. Sebelum dia menjadi perempuan pertama, seorang evangelis pertama yang membuat kotanya itu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membawa kebangunan rohani. Dia adalah seorang perempuan yang gonta-ganti pasangan, bahkan yang sekarang sama dia itu pun juga tidak jelas statusnya, gitu kan? Orang yang hidupnya berantakan, yang menurut dunia mana bisa orang ini. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Dia mengalami kebangunan rohani dalam dirinya. Setelah itu baru dia dibawa menjadi membawa kebangunan rohani buat orang lain. Saudara, Anda juga. Tuhan mau pakai setiap kita ini semua, siapapun kita, apapun latar belakangmu, dari mana Anda berasal, alasan apa Anda ada di Pulau Bali, apapun alasannya. Mungkin engkau punya masalah di pulau sana atau di kota sana, engkau pindah ke sini, benda di sini mau memulai hidup yang baru, apapun. Sekalipun alasannya kelihatannya tidak bagus bagi manusia, keberadaanmu itu tidak bagus. Mungkin engkau ini hasil dari keluarga yang married by accident. Mungkin sebelum ada pernikahan Anda sudah ada dulu di dalam perut orang tuamu. Hari ini kau dilahirkan dan kau sudah jadi besar. Apapun latar belakangnya, sekalipun kelihatannya enggak bagus, saya mau beritahu, tidak sebuah kebetulan engkau ada di pulau ini. Engkau ditaruh di gereja Mawar Syaron. Tuhan punya rencana. Sepakat dengan saya, katakan amin. Dan untuk membawa kebangunan rohani yang besar untuk pulau ini. Pertama untuk keluargamu, kedua untuk sekitarmu, ketiga untuk kota ini, keempat untuk pulau ini, dan sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara, coba, di mana kita bisa berdampingan dengan bangsa lain kalau bukan di sini?
di sini loh, bahkan di warung yang paling sederhana, Anda bisa berdampingan sama orang bangsa lain. Di tempat ini loh, untuk Tuhan bisa bawa kita sampai kepada bangsa-bangsa di pulau ini. Karena di pulau ini dari semua suku bangsa, dari suku bahasa manapun, dari negara manapun itu ada. Dan Tuhan tidak akan pakai yang lain. Tuhan akan pakai Anda dan saya. Tuhan pakai kita. Karena itu dari berapa minggu yang lalu di dalam roh ini seperti mau melompat rasanya. Stop bicara tentang masalah, stop bicara mereka putar-putar padang gurun, beritahu kepada mereka. Buat mereka mengalami kebangunan rohani diri mereka terlebih dahulu. Setelah itu Tuhan akan pakai kita ini untuk membawa kebangunan rohani buat pulau ini. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Karena itu mengatasi krisis kehidupan Bapak Ibu Saudara, sesi terakhir ini Anda bisa baca ya menunya itu apa. Sesi terakhir ini saya bicara tentang menang atas diri sendiri. Kita harus mengalami kebangunan rohani sendiri dulu. Baru kita akan dipakai Tuhan untuk membawa kebangunan rohani buat orang lain. Yes, kita harus menang sama diri kita sendiri. Apa yang kita perlu menangkan atas diri kita sendiri ini sebelum Tuhan pakai kita luar biasa. Nah, kita coba lihat ayatnya di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Lihat, karena kita ini buatan Allah. Siapa yang percaya bahwa Tuhan yang menciptakan Anda dan saya? Halo, iya loh, kita ini buatan tangan Allah. Tuhan sendiri yang membuat kita. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang, lihat, dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti sebelum kita sadar pun bahwa Tuhan punya rencana besar, Tuhan sudah menyiapkan kita. Begitu kita dibentuk di kandungan ibu kita, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang besar. Perbuatan baik yang besar yang Tuhan rancangkan buat hidup Anda dan saya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah mempersiapkanmu. Saking kita aja belum sadar. Kita belum bangun dari tidur kita. Kita belum bangun dari mungkin keterpurukan kita. Saya sungguh-sungguh berdoa. Roh Kudus itu mewahyukan setiap kata demi kata dalam kehidupan Anda. Kata demi kata diwahyukan dalam hidupmu sehingga engkau tiba-tiba tersentak di sore hari ini. Engkau tiba-tiba terbangun di sore hari ini. Kayak come on, Tuhan punya rencana besar buat hidupku. Aku ngapain hidup sia-sia begini? Ngapain aku putar-putar di padang gurun? Ngapain aku hidup biasa-biasa? Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidup Anda dan saya. Pekerjaan yang baik. Katakan amin. Saya sungguh berdoa itu. Sebelumnya ia mau, lihat. Ia mau, Tuhan itu mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan itu punya rencana buat hidup kita. Panggilan Tuhan buat hidup kita. Tuhan itu punya rancangannya, sederhana ya. Sederhana, apapun profesi kita, apapun yang kita pegang, Tuhan cuma mau pakai kita ini untuk kemuliaan namanya. Orang itu butuh bukti bahwa Yesus yang kita sembah itu sungguh hidup. Bagaimana kita bisa memberi bukti kepada orang di luar sana kalau enggak? Hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Ini saksi hidupnya. Ini bukti nyatanya bahwa Yesus yang kusembah itu hidup. Lewat apa? Lewat nanti kita akan pelajari. Lewat itu. Bukti nyatanya kita ini loh. Orang itu bukti nyata. Mana Yesus yang kamu sembah? Pak, sungguh Yesus itu hidup. Aku bukti nyatanya. Kok bisa? Iya, aku sakit disembuhkan Tuhan. Aku terpuruk diangkat oleh Tuhan. Aku sudah di ujung akhir hidupku, aku sudah mau bunuh diri dan segala macam. Tuhan kasih jalan keluar. Ada beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, atau pada waktu Jumat Agung ya saya lupa. Waktu itu Pastor Sam mau tutup doa berkat. Lalu Pastor Sam dapat sesuatu bahwa saya merasa bahwa ada orang yang mau bunuh diri. Nah, kalau nggak salah di ibadah keempat ini ya. Mau bunuh diri silakan maju ke depan segala macam. Ada beberapa orang yang maju, saya ingat waktu itu. Orang-orang dilawat Tuhan dan segala macam. Besoknya kalau nggak salah atau besok lusanya lalu masuk DM dan bercerita bahwa saya adalah salah satu orang tersebut. Mungkin kalau ada di tempat ini ya, mohon maaf saya belum izin untuk menceritakannya. Tapi saya tidak menyebutkan nama. Karena ini kesaksian harus diceritakan kepada orang lain supaya mungkin orang itu mau mengalami atau melakukan hal yang sama. Oleh karena kesaksian iblis itu dikalahkan.
Oleh karena kesaksian kita iblis dikalahkan. Lalu dia berkata, terima kasih saya tidak jadi melakukan bunuh diri dan segala macam. Dan saya tahu bahwa hidup saya ini berharga. Di dalam Tuhan hidup saya ini berharga. Wow. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Untuk orang-orang yang seperti itulah kita ini dipanggil. Untuk mereka lah kita dipanggil. Untuk melakukan, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Untuk membebaskan orang yang terbelenggu. Siapa yang bisa bebasin mereka? Anda. Siapa yang bisa tolong temanmu yang sekarang ini mereka stres. Yang sekarang ini mereka depresi. Yang sekarang ini mereka di ujung perceraian. Siapa yang bisa tolong mereka? Anda. Kenapa orang Kristen merasa dirinya tidak powerful? Karena orang Kristen itu belum menang atas dirinya sendiri. Sehingga ketika dia mulai melangkah, ada keberatan dalam batinnya. Ada tuduhan-tuduhan dalam batinnya. Sehingga dia tidak bisa powerful melangkah. Padahal Roh Allah, urapan Tuhan itu ada atas hidup orang Kristen. Kenapa dia tidak bisa berani melangkah? Yaitu karena ada banyak keberatan dalam hatinya. Dia belum menang atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita harus menang atas diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai hidup kita. Dan bukan hanya untuk kita. Untuk teman kita itu. Untuk orang tua kita. Untuk orang-orang di sekitar kita. Kita harus bangkit karena itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus bangkit. Karena kalau kita tidak bangkit, jangan-jangan mereka akan binasa. Karena tahukah Anda bahwa ketaatan kita itu akan menghasilkan kemuliaan bagi orang lain? Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menang atas diri kita sendiri, orang lain di sekitar kita itu akan beroleh dampaknya. Katakan amin. Yang pertama, apa yang harus kita menangkan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, itu adalah perkataan kita. Perkataan ya. Yang pertama, perkataan di dalam Efesus 5 ayat yang keempat dikatakan begini. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong dan yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Menang atas diri sendiri apa? Perkataan ini. Kita harus bisa memenangkan perkataan kita. Jangan perkataan yang sembrono. Jangan perkataan yang kotor. Orang Kristen perkataannya itu mempermuliakan nama Tuhan atau enggak Bapak Ibu Saudara. Kata-kata ini sederhana. Lidah ini kecil tapi lidah ini powerful. Sungguh loh, perkataan ini powerful. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, jadilah gelap. Pakai apa? Perkataan. Pakai kata-kata. Tuhan berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Pakai apa? Perkataan Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan berkata, Efata, terbukalah. Telinga seseorang, mata seseorang bisa tercelik, terbuka. Orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar. Lewat apa? Perkataan. Karena itu orang Kristen jaga perkataan. Dikatakan firman Tuhan kayak begini. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Bapak Ibu Saudara, kita harus memenangkan perkataan kita ini. Karena perkataan kita ini mengandung kuasa. Katakan amin. Kalau kita bisa memenangkan perkataan kita bisa jaga perkataan kita. Kita tidak gosip, kita tidak fitnah, kita tidak pakai perkataan kita dengan hal-hal yang sia-sia. Aduh, mati aku, ini pasti ini, sudah pasti nggak akan mungkin bisa. Itu perkataan sia-sia. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung katanya. Segala, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tidak ada yang semuanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa kita berkata, aduh mati ini, gak mungkin bisa, tidak bisa. No, jangan berkata yang tidak percaya, jangan berkata yang sia-sia. Ingat perkataan ini mengandung kuasa. Perkataan ini mengandung kuasa. Saudara, bagaimana Tuhan bisa pakai perkataan kita kalau kita suka gosip? Perkataan yang sembrono itu. Gosip itu perkataan yang sembrono. Kita tidak tahu kebenarannya. Kita cuma dengar dari suara burung. Tapi kita memperkatakan kepada orang lain. Saudara, perkataan itu adalah benih. Yes, perkataan itu adalah benih. Ketika kita berkata, itu benih. Sekarang perkataan apa yang kita keluarkan? Kalau perkataan kotor, berarti ada sedang menabur kekotoran dalam dirimu dan dalam diri orang lain yang sedang Anda katakan. Apa yang kau tabur itu benih, perkataan itu benih, saudaraku. Apa yang kau tabur?
Karena itu perkatakanlah yang baik, perkatakanlah yang membangun, perkatakanlah yang mendatangkan berkat. Perkatakan itu, jangan perkataan yang sia-sia. Angkat tilammu dan berjalan, orang itu langsung jalan. Pindahkan gunung, berkata kepada gunung ini, pindahlah, lihat. Iman itu kuncinya. Perkataan itu seperti kayak dia itu perkataan itu membuat jalan gitu ya. Kita percaya lalu kita berkata, sesuatu terjadi. Wow, perkataan itu sangat powerful. Ketika saya pelayanan mimbar, saya ini pelayanan pertama saya itu adalah pendoa, Bapak Ibu Saudara. Saya ini bukan pelayanan mimbar. Ya, saya jadi sebelum saya jadi full time itu saya itu jadi pendoa gitu ya. Saya ikut dalam pendoa. Pokoknya saya pendoa karena saya suka doa. Ya, saya betah untuk berdoa. Saya jadi pelayan pendoa. Lalu setelah itu saya jadi full time. Saya jadi full time tahun 2002 bulan Januari, saya masih ingat. Lalu setelah itu jadi full time, pelayanannya banyak. Karena saya full time seorang diri. Lalu ada bukan seorang, ada 3, tapi 2 ini gembala semua. Jadi full timernya 1. Jadi saya bantu yang urus yang lainnya gitu ya. Jadi pelayanan saya banyak ya. Kadang saya jadi asyir dan segala macam, banyak gitu. Nah, sampai saya diutus tahun 2002 itu saya diutus, enggak berapa lama itu saya diutus. Saya diutus ke kota Jember untuk menjadi full timer mendampingi Pastor Sam, itu adalah gembalanya. Jadi kami diutus bertiga, waktu itu Pastor Sam gembalanya, 2 ini full timernya cowok dan cewek, saya salah satunya. Lalu setelah itu saya mulai, waktu itu saya ingat Pastor Sam bilang, ayo kita doa ya, kita ada buat sayembara Pastor Sam. Ayo kita banyak-banyakan jiwa gitu ya. Saya tahu itu Pastor Sam itu dapat dari Tuhan juga. Karena itu yang membuat kita semua ini jadi bangkit dan bergerak. Lani pegang remaja ya, si A ini pegang pemuda, saya pegang umum. Saya pegang yang menikah, padahal Pastor Sam belum menikah. Oke, kita sepakat ya. Wah, saya juga antusias. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya cari jiwa, door to door. Ya, hari ini orang kenal Mawar Syaron. Tapi zaman itu tahun 2002 gak ada yang kenal gereja Mawar Syaron. Saya door to door. Dari kos satu ke kos yang lain. Beneran ketuk pintu saya. Permisi. Saya tahu ada anak muda di dalam rumah itu. Saya SKSD, sok kenal sok dekat. Saya kenalkan nama saya siapa. Tentulah orang aneh. Siapa ini orang? Ya. Tapi doa besar kuasanya. Sebelum saya bergerak saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa, sertai aku Tuhan, sertai aku. Dulu ngomong CG itu apa? Diajak gereja Mawar Syaron itu juga apa? Tapi manusia bisa berkata-kata, Tuhan punya kuasa. Orang itu bisa ikut, datang ke CG. Saya pegang CG dari cuman 13 jadi 18, 23, 28 sampai 1 CG jadi ratusan. Saudara, saya akhirnya dipercaya jadi gembala pelajar. Ayo kita buka ibadah pelajar. Buka ibadah. Siapa gembalanya? Pastor saya memilih saya untuk menjadi gembalanya. Oke. Jadi gembala kan harus khotbah. Bapak Ibu betul? Kan harus khotbah. Apa yang saya lakukan? Aduh, ini ya benar-benar deh. Wah, enggak gampang untuk khotbah. Saya ini orangnya minder, nervous. Kalau 101, satu demi satu saya masih oke, bisa ya. Tapi mau enggak mau memang kalau Tuhan yang sudah kerja, ya kita bisa apa? Apa yang saya doakan? Saya mulai mulai pelayanan khotbah dan segala macam. Sampai suatu ketika Tuhan dalam doa saya, ketika saya saat teduh sama Tuhan, Tuhan bilang gini, Lan, kamu tahu enggak senjatamu itu apa? Apa ya? Saya cuma tahunya kan doa. Ya benar. Tetapi aku pakai mulutmu untuk kemuliaan namaku. Karena engkau adalah seorang pengkhotbah. Jadi kamu jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Karena begitu mulut itu engkau buka. Itu nanti seperti pedang bermata dua. Akan memisahkan sampai masuk ke dalam ibarat ini ya. Tuhan tuh ngomong sama saya ya. Sampai memisahkan sumsum, daging dan roh aku akan pisahkan. Tapi engkau harus jaga perkataanmu. Semenjak hari itu Bapak Ibu Saudara saya jaga. Saya jaga perkataan saya. Karena saya tahu perkataan ini adalah senjata. Saudara, perkataan itu bukan karena saya pendeta dan saya pelayanan mimbar. Saya harus jaga perkataan, enggak.
Setiap kita anak Tuhan, kita harus jaga perkataan kita. Karena perkataan ini yang akan dipakai Allah untuk mempermuliakan namanya. Bagaimana kita ngomong kepada orang lain, Tuhan Yesus itu hidup. Kan pakai perkataan, Bapak Ibu Saudara. Orang itu punya bentengnya masing-masing. Di dalam dirinya itu punya temboknya masing-masing. Tapi kalau ada urapan itu yang beda. Orang semua bisa khotbah, orang semua bisa ngomong. Mungkin khotbahnya jauh lebih bagus, tapi kalau tidak ada urapan gak bisa. Orang mungkin ngomongnya terbata-bata. Orang itu gak bisa ngomong bahkan. Tapi kalau ada urapan dalam dirinya, perkataannya pun sekalipun sedikit akan mengandung kuasa. Perkataan itu dijaga Bapak Ibu Saudara. Perkataan kita dijaga. Jangan yang sia-sia, jangan yang kotor, jangan yang sembrono. Saya pun sampai, karena saya juga manusia, bisa terpancing. Berkata yang sia-sia. Tapi sekali lagi selalu ingat, ya karena sudah bilang sama Tuhan, tolong Tuhan, tolong bantu aku Roh Kudus untuk aku bisa jaga perkataanku berkenan di hadapanmu. Kita harus jaga perkataan kita. Kita harus memenangkan perkataan kita. Perkataan kita ini adalah senjata. Senjata. Saya ngomong kepada anak saya Owen, waktu itu nilainya jelek sekali Bapak Ibu Saudara. Masih umur kelas berapa ya, dia tingginya segini kok. Masih mungkin kelas 1 atau kelas 2 ya. Jadi nilainya tuh jelek terus gitu. Ya, karena dia itu kurang bisa bahasa Inggris dan pelajarannya kan semua bahasa Inggris. Jadi dia tuh gak bisa masuk gitu. Jadi nilainya tuh jelek. Lalu saya lihat, aduh nilainya kok jelek banget gitu ya. Namanya mama, worry gitu ya. Ayo kok harus lebih belajar apa segala macam. Ya apa kok perlu les atau paman temeni segala macam. Saya juga panik, saya juga bingung. Gimana anak saya supaya nilainya bagus. Sampai suatu ketika Tuhan itu ngomong sendiri sama saya. Malam-malam sebelum anak saya itu tidur, anak saya nomor 2 tidur ya. Lalu saya datang ke kamarnya. Malam-malam itu, lalu saya berlutut supaya mata saya ketemu dengan mata anak saya. Saya kan tinggi Bapak Ibu Saudara, anak saya masih segini. Akhirnya saya berlutut supaya mata ketemu mata. Saya bilang begini sama dia, Owen, kamu tahu kamu ini namamu siapa? Kenneth Owen Sema gitu. Ya, kamu tahu artinya apa? Pahlawan yang gagah perkasa. Dari kecil kita sudah ngomong, hidupmu itu mujizat. Kalau enggak karena Tuhan, mungkin kamu sudah enggak, maksudnya kan step, sudah enggak ada umur. Tapi Tuhan kasih kamu itu nyawa, itu karena Tuhan. Koko, namamu Kenneth Owen Sam, pahlawan yang gagah perkasa. Saya ngomong sama dia, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Mama percaya, kamu pasti bisa. Pelajaran itu semua, Koko, mama doakan. Kamu dikasih kepandaian, kamu dikasih kecerdasan. Tapi mama juga percaya, kamu pasti bisa mengatasi segala sesuatunya. Saya ngomong itu sama dia. Mata ketemu mata. Dan saya tahu waktu saya ngomong itu seperti seolah-olah perkataan ini masuk di dalam hatinya. Melakukan sesuatu, Anda bisa akan kerasa. Kerasa momen-momen itu. Saya ngomong begitu, saya tatap matanya. Oke, ayo doa Koko tidur ya. Berapa waktu kemudian nilainya meningkat, yang saya pernah cerita, pulang, Pa, gitu ya, Owen dapat 100, dapat A. Dilihat, turun kita semua dari mobil. Papanya juga senang, wih puji Tuhan. Dilihat, apa pelajaran apa? PI Bapak Ibu Saudara. Tahu PI? Apa PI? Olahraga gampang katanya papanya. Di dalam hati olahraga mah gampang. Tapi papanya juga ditegur Tuhan. Itu kan bagimu gampang. Tapi buat dia itu enggak gampang loh. Saudara, semenjak hari itu nilainya mulai naik. Ada kuasa dalam perkataan kita, katakan amin. Karena itu menangkan perkataanmu. Jangan ngomong yang sia-sia. Jangan ngomong yang enggak perlu. Kalau orang lain gosip enggak usah ikut saudara. Kenapa? Karena akan mencemarkan pengurapan yang ada dalam mulutmu. Karena Tuhan pakai kita ini. Pakai. Kita berdoa ada kuasa. Kita berdoa ada sesuatu terjadi. Kenapa? Ada urapan di dalam perkataan kita. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kita harus menang dalam hal apa? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menang dalam hal perbuatan. Perbuatan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat sama-sama di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengar saya baik-baik ya, orang Kristen itu selalu ada cahayanya. Tapi tinggal pilihannya 2, cahayanya mempermuliakan nama Tuhan atau enggak.
Coba Anda sering dengar nggak? Tuh loh orang Kristen suka makan uangnya orang. Tuh loh orang Kristen utang nggak pernah bayar. Tuh loh orang Kristen lihat, ya ampun hidupnya makan uang sini, makan uang sana. Saudara lihat, orang Kristen mau hidupnya kayak apa? Ada terangnya. Cuman masalahnya terangnya itu mempermuliakan nama Tuhan atau sebaliknya. Jadi label Kristen itu sudah bercahaya. Tapi cahayanya ini membuat orang itu mempermuliakan Tuhan atau malah kita menjadi batu sandungan, saudara. Karena itu hidup orang Kristen perbuatannya harus mencerminkan Tuhan di dalam dirinya. Kita ini perbuatan kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Kerja yang excellent, jangan malas-malasan. Di luar sana kalau ada orang dunia yang tidak kenal Tuhan Yesus lebih excellent daripada Anda harus malu. Kita harus malu. Harusnya kita yang lebih excellent daripada mereka. Saudara kalau Anda baca di zaman zaman Daniel atau mohon maaf ya kalau saya lupa ya. Waktu itu perabot-perabot rumah Tuhan itu ada di rumah Tuhan, tetapi karena kalah perang perabot-perabot itu dibawa ke rumah dewanya. Nebukadnezar apa? Firaun itu apa ya? Saya lupa ya. Jadi perabot-perabot yang harusnya di rumah Tuhan itu dibawa pergi ke kuil dewanya. Karena kalah perang hari itu dengan raja siapa, kalau tidak Nebukadnezar atau raja siapa gitu ya. Sehingga perabot-perabot di rumah Tuhan itu dibawa ke ke kuil dewanya. Saudara, harusnya potensi, kreativitas, daya juang, karakter yang excellent, semuanya itu ada di rumah Tuhan. Ada di rumah Tuhan, tetapi ada banyak hal sekarang ini. Orang di luar sana jauh lebih excellent daripada anak Tuhan. Come on. Kita harus kembalikan apa yang menjadi milik rumah Tuhan itu. Harusnya apa yang menjadi perabot rumah Tuhan itu bukan di kuil dewa orang-orang itu. Harusnya ada di rumah Tuhan. Kalau cari orang excellent ada di rumah Tuhan. Kalau cari orang berkarakter ada di rumah Tuhan. Kalau cari orang setia ada di rumah Tuhan. Kalau cari orang yang hidup takut akan Tuhan ada di rumah Tuhan. Kalau cari orang yang hidup dalam kekudusan, berintegritas ada di rumah Tuhan. Bukan di luar sana. Jangan sampai orang di luar sana melihat orang Kristen malah nama Tuhan yang aduh, sudahlah gak usah jadi Kristen-Kristenan. Gak usah ikut Yesus. Kenapa? Nama Tuhan bukan dipermuliakan. Malah karena hidup kita, karena perbuatan kita, mereka tidak mau jadi orang Kristen. Mereka tidak mau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak mau melayani Tuhan. Mereka tidak mau pelayanan. Kenapa? Karena lihat orang Kristen. Karena bahasanya itu bahasa kecentok sama orang Kristen. Come on. No. Bagaimana kita bisa bawa kebangunan rohani yang besar buat pulau ini, buat keluargamu. Kalau kita menjadi batu sandungan. Mungkin Anda adalah orang yang satu-satunya yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari keluarga besarmu. Bagaimana mereka bisa mengenal Yesus? Tidak bisa Anda ngomong ayat. Tidak bisa kita ngomong Alkitab, tidak bisa. Mereka akan lihat Yesus dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Apakah perbuatan kita jauh lebih baik daripada mereka? Kita harus jauh lebih baik, jauh lebih benar daripada mereka. Sepakat dengan saya, katakan amin. Kerja yang excellent. Kerja jangan malas-malasan. Kerja jangan hitung-hitungan. Do the best. Kasih yang terbaik. Kalau cari orang yang setia, akulah orangnya. Kalau cari orang yang bayar harga, akulah orangnya. Kalau cari orang yang excellent, hayalah orangnya. Dan itu harus diperoleh dari orang Kristen. Dan orang Kristennya jemaat di gereja Mawar Sharon, Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Jadi perbuatan kita, saudara, orang kalau kayak gitu, lihat perbuatan kita excellent dan segala macam, udahlah dia akan tanya kepada kita. Kok bisa kamu kayak gitu? Kok bisa kamu excellent di tengah-tengah dunia yang gak excellent ini, kok bisa? Kok bisa kamu pernikahanmu bahagia di tengah-tengah orang gak mau menikah? Banyak anak muda sekarang gak mau menikah, saudara. Kenapa? Karena terlalu lihat banyak di sosial media yang seharusnya tidak perlu mereka lihat. Benar, pernikahan memang punya banyak problema dan masalah dan tantangan. Yes, tapi saya mau beritahu pernikahan yang bahagia juga banyak, saking tidak terekspos aja. Makanya kita ngomong tentang building strong marriage. Pernikahan bahagia itu ada, saudara. Bagaimana kita bisa memberitahukan kepada mereka kalau kita tidak memenangkan perbuatan kita?
Orang akan lihat, kok bisa kamu ya di tengah-tengah orang kalau di mall jalannya sendiri-sendiri suami istri, tapi kamu bisa gandengan. Ya mungkin bisa juga pencitraan, bisa juga kamuflase, whatever. Ini yang ngomong gandengan tangan memang karena harmonis dan pernikahannya bahagia ya. Dia akan tanya, kok bisa gitu ya. Dari perbuatan saja. Dari perbuatan saja, kenapa kamu kok bisa ngampuni orang itu? Bukankah itu yang nipu kamu? Bukankah itu yang memfitnah kamu? Kamu kok diam aja? Kamu kok tidak lakukan sesuatu? Kamu kok tidak balas? Di situ Anda bisa bilang, ya karena Tuhan yang menolong aku. Ada kesaksian lewat perbuatan. Ketika orang lihat perbuatan kita, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Kadang tidak perlu kita berkata-kata. Lewat perbuatan kita saja, nama Tuhan itu dipermuliakan. Halo, katakan amin. Tuh, dunia ini perlu bukti, saudara. Sungguh dunia ini perlu bukti. Anda dan saya ini adalah buktinya. Ayo kita ikut Tuhan, tidak main-main. Ayo kita ikut Tuhan, tidak setengah-setengah. Tuhan, aku mau hidupku dipakai Tuhan. Membawa kebangunan rohani. Ini aku. Coba D dulu. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Tuhan sudah terangkat ke surga, dia sudah ada di surga. Ini aku, utuslah Tuhan. Itu jadi tanggung jawab siapa? Anda dan saya. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Bayangkan orang Kristen, aduh masih bergumul dengan dirinya sendiri. Come on, kita ini masih hidup, darah dan daging. Kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Kita tidak akan lepas dari problema. Tapi apakah kita cuma berhenti di sana? Enggak. Tuhan mau pakai hidup kita. Jangan berhenti di padang gurun. Tuhan tidak panggil kamu di padang gurun. Tuhan panggil kita ke tanah Kanaan. Untuk menjadi berkat buat banyak orang. Karena itu saudara, menang. Ayo jangan lama-lama. Saya sudah tidak sabar pengen lihat. Saya sudah berkali-kali melihat tempat ini penuh sesak sampai overflow belakang-belakang situ. Saya lihat itu. Saya selalu sering lihat itu. Dan saya percaya itu pasti terjadi. Dan saya percaya saya seolah-olah sudah menerimanya. Itu khotbah saya ibadah 2 tadi. Saya melihat banyak orang-orang itu. Mereka jangan-jangan nunggu kita, ayo. Nunggu kita. Saya kerasa ladang itu juga sangat menguning di kantor-kantormu itu. Di kantor, tinggal Anda cuma bilang gini, ayo ikut aku hari Minggu ya. Tak jemput kalau perlu, datang ya jam 18. Kamu tidak bisa jam 18, kamu bisa jam berapa? Jam 8, 10.30, 15.30, ayo. Tapi saya kerasa loh kalau kamu datang ke gerejaku, kamu pasti akan mengalami sesuatu. Oh saudara, Tuhan nunggu orang-orang yang dipakai sesederhana itu. Sesederhana itu, tapi perkataanmu mengandung kuasa. Perbuatanmu mencerminkan kemuliaan Allah. Ayo, jangan lama-lama. Segera menangkan. Menang atas perkataan, menang atas perbuatan. Yang ketiga, menang atas apa? Menang atas pikiran. Ada 4 P hari ini. Perkataan, perbuatan, pikiran saudara. Coba kita lihat ayatnya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa saudara? Halo, apa? Pikirkanlah semua itu. Saudara tahu enggak? Pikiran kita tuh frame. Pikiran kita tuh frame. Pernah enggak? Aduh ya. Saya misalnya, Anda lagi cowok-cowok nih misalnya. Lagi lihat mobil, wih. Ini Innova ini kok bagus ya. Atau enggak boleh ngomong merek. Ini merek ya. Ada merek juga ini. Hah?
Satu yang hurufnya cuma 3 yang lagi ngetren nih. B, nah itu. Ya kan? Tahu kan? B, nah. Dekat sini showroomnya. Setiap lewat ke gereja ketemu dia. Setiap lewat ketemu dia. Aduh kok pengen ya. Bisa nggak tiba-tiba mikir kan, duh kok pengen ya. Loh, handphone aja udah bisa membacanya. Ya kan? Katanya temen, oh kalau suamimu itu pengen dan segala macam istrinya belum mengizinkan. Malam-malam kalau istrinya tidur ngomong di handphonenya. Aku pengen ini. Langsung kan keluarnya itu terus kan. Ya jadi supaya diracuni pikiran istrinya ya. Supaya jadi beli yang itu gitu. Ini ngomong apa ya? Anda gak paham ya, sudah lupakan. Ya. Tapi pikiran itu frame. Ketika kita pengen itu, coba tanpa disadari naik mobil. Lihatnya itu terus. Betul gak? Itu loh kok itu kelihatan lagi. Coba Anda bayangkan kalau pikiran ini negatif. Pikiran kita ini negatif. Apa yang terjadi? Negatif semua. Semuanya akan jadi negatif. Anda tiba-tiba lihat orang, padahal dia tuh gak lihat Anda. Dia gak kelihatan sama sekali. Sekalipun mata ketemu mata, mungkin dia lagi melamun atau apa. Jadi dia gak sapa Anda. Dia buang muka begini, dia ngomong sama yang lain. Langsung di pikiran Anda. Apa orang itu? Kok gitu sama aku? Hah? Ada apa? Jangan-jangan apa yang kemarin? Kemarin ya, lupa tak kasih selamat ulang tahun. Apa ini ya? Waduh, banyak kali tuh pikiran tuh. Lalu apa? Gak suka cita ke gereja. Lalu ke gereja. Loh, tuh kan pendetanya ngomong itu juga. Sama. Lalu apalagi orang tiba-tiba cuman dia tiba-tiba apa gitu ya. Loh kan kok gitu? Orang ini kok gini? Coba pikiran itu frame. Apa yang kamu pikirkan? Itu yang akan selalu menghantui hidupmu. Kalau pikiranmu negatif, overthinking dirimu. Orang overthinking bahagia? Enggak bahagia. Enggak senang hatinya. Yang pertama kali hilang dalam hidupnya, yang paling pertama hilang, itu sukacita. Kalau kita mikirnya negatif, langsung semuanya jadi negatif. Bahkan hal baik dalam hidup kita terjadi di depan kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena frame-nya udah negatif. Ada seorang pengen ini lihat sepeda motor jenis ini, tiba-tiba dia bisa lihat terus. Loh, di gang itu loh ketemu sepeda motor ini lagi. Di jalan itu loh ada lagi. Loh di situ ada lagi. Tiba-tiba di mall langsung ada orang yang nawari sepeda motor itu juga. Kok gitu terus ya? Itu frame. Pikiran tuh frame. Makanya Tuhan itu tahu. Makanya Tuhan bilang, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Menanglah atas pikiranmu, Bapak Ibu Saudara. Supaya engkau bisa bersuka cita. Kalau engkau menang atas pikiranmu, engkau tidak akan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah keringkan tulang. Orang tidak punya semangat itu, udah gak heran scroll handphone terus. Udah gak punya semangat, scroll handphone terus. Katanya sih kalau orang scroll handphone terus itu salah satu tanda orang depresi, saudara ya. Karena dia gak ada kerjaannya terus, nge-scroll terus gitu ya. Gak kerasa loh orang nge-scroll itu jam-jaman. Padahal apa yang dilihat juga gak jelas. Ya, ayo kita harus memenangkan pikiran kita. Siapa yang setuju dengan saya? Bisa angkat tangannya, kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Jangan overthinking, menangkan pertandingan ini, menangkan pikiran ini, ya, yang sedap, yang mulia. Oh, aku ngalami gini, it's okay. Bentar lagi yang mulia itu akan datang. Oh, Tuhan, kok berat gini ya? It's okay, aku tahu. Masalah selalu ada kadaluarsanya. Hujan aja ada berhentinya. Tidak mungkin selama-lamanya hujan terus. Ada berhentinya. Apalagi permasalahan hidupku akan ada endingnya. Dan kemuliaannya jauh lebih besar daripada masalahnya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang keempat, yang terakhir. Kita harus menang atas apa? Perasaan kita. Perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan. Saudara, kita harus menangkan perasaan ini. Karena saudara, perasaan ini bisa tricky.
Tuhan itu, perasaan itu perlu loh. Dalam mengenal Tuhan kita perlu perasaan. Perasaan itu bicara tentang emosi, perasaan itu bicara tentang perasaan itu macam-macam. Perasaan itu bicara tentang ego, emosi, lalu bicara tentang sedih, bosen, bad mood gitu ya. Itu semua perasaan. Dan kita harus memenangkan itu. Kan kita tidak bisa mengikut Tuhan pakai perasaan. Karena perasaan kita ini labil. Kadang kita bisa moodnya baik, kadang kita bisa moodnya tidak baik. Bagaimana ketika moodnya kita tidak baik? Apakah kita akan ikut mood yang tidak baik? Kalau orang tidak baik moodnya, oke, aku kayaknya ini gak akan terjadi, tidak percayalah sama Tuhan. Makanya hidup perjalanan sama Tuhan itu jangan pakai perasaan, tapi pakai iman. Karena iman itu aku percaya sekalipun aku belum melihat. Sekalipun aku belum melihat, aku tetap percaya. Tapi kalau perasaan kadang, loh sungguhan dah ini. Perasaan ini kayak yakin apa enggak? Bener apa enggak ini? Kalau ikut Tuhan pakai perasaan dan perasaan yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan bisa bahaya. Tapi mengikut Tuhan juga perlu perasaan. Kenapa? Kadang kita menangis itu karena perasaan kita terjamah oleh Tuhan. Lihat Maria bisa membuat Yesus masyhur hatinya. Itu kan perasaan, saudara. Maria nangis dan ketika Maria menangis itu memasyhurkan hati Tuhan. Perempuan ini asalku jamah saja jubahnya, aku juga sembuh. Lalu seorang perempuan Kanaan, Tuhan, anakku sakit parah dan kerasukan setan, sembuhkanlah anakku ini. Tuhan sampai berkata, remah, tidak patut anjing makan remah. Ya Tuhan, tetapi bukankah anjing itu memang tidak patut makan roti, tapi dia bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, itu perempuan Kanaan. Perasaannya itu dia persembahkan kepada Tuhan. Dia tidak sakit hati dengar Tuhan menolak dia. Dia tidak sakit hati dikatain anjing. Sehingga sekalipun perkataan-perkataan tajam yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan Yesus sendiri yang tanda kutip seolah-olah menolak dia. Dia tetap maju mendekat Tuhan. Anda baca. Dia tetap maju mendekat Tuhan. Dan dari kata Tuhan berubah menjadi Tuhan. Berarti sekalipun perasaannya mungkin itu perempuan loh saudara. Perempuan perasaannya tipis katanya. Itu tapi dia memenangkan perasaannya. Dia tetap mendekat kepada Tuhan. Dari kata Tuhan berubah menjadi Tuhan. Itu membuktikan kedekatannya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia menyebut kata Tuhan itulah mujizat itu terjadi. Imanmu ibu yang menyelamatkan engkau. Anakmu sudah sembuh. Saudara, perasaan kita pun kita harus persembahkan kepada Tuhan. Kita harus memenangkan perasaan ini. Jangan ikut Tuhan mood atau tidak mood. Jangan ikut Tuhan dalam waktu senang aja. Dalam waktu duka pun ikutlah Tuhan. Dalam coba kita baca ayatnya deh biar gak bingung. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus juga bisa memenangkan perasaan kita ini. Jangan ikut Tuhan pada waktu suka saja, pada waktu senang. Tidak ikut Tuhan. Lagi sedih tidak mau datang ke gereja. Lagi malas tidak mau datang CG. No. Malas itu termasuk perasaan. Kita harus kalahkan itu semua. Bosan, kalahkan kebosananmu. Anda bisa bayangkan bangsa Israel makan mana 40 tahun saudara. Harusnya bangsa Israel bisa mengatasi kebosanannya. Dia nggak tahan, dia minta burung puyuh, dia minta daging, dikasih sampai itu penuh mulutnya itu dengan daging. Rakus. Tapi untuk yang kayak gitu pun loh Tuhan masih bekerja. Tuh saudara, ayo menangkan perasaanmu, menangkan kebosananmu, menangkan. Saudara tahu enggak? Terkadang ya mujizat Tuhan itu bukan sesuatu yang meletup-letup. Terkadang mujizat Tuhan itu akan terjadi ketika kita konsisten. Dalam konsisten kita, disitulah mujizat itu terjadi. Dan orang konsisten itu, bayangkan, orang konsisten itu tidak meletup-letup. Orang konsisten itu stabil, saudara. Dia enggak naik turun. Ada orang yang berkata, ikut Tuhan itu seperti scaffold. Kadang naik, kadang turun, enggak. Dalam konsisten itulah mujizat Tuhan bisa terjadi. Di dalam air yang tenang itu Tuhan bisa bekerja. Karena itu kita harus menangkan perasaan kita. Makanya jangan bilang gini, ngalami kekecewaan, akhirnya lupa senyum sama Anda, udah tidak datang gereja lagi. Lah, saudara, akhirnya tuh lagi sakit gigi. Dan dia senyum dan dia nggak senyum bukan cuma sama Anda.
Dia sendiri bergumul, aduh kok saya nggak bisa senyum ya, tapi gigiku sakit soro ya. Loh saudara, di mata Tuhan dia sudah memperoleh upah. Kenapa? Karena dia tidak izin. Udah saya absen pelayanan ya karena saya sakit gigi. Enggak loh, dia membayar harganya. Sekalipun sakit gigi dia tetap melayani Tuhan. Di hadapan Tuhan dia punya upahnya. Kita, makanya jangan jadi Kristen yang perasaannya up and down. Kita harus menangkan perasaan ini saudara. Kita harus menangkan perasaan ini. Ikut Tuhan konsisten. Ikut Tuhan apapun keadaannya. Tetap ikut Tuhan. Naaman coba. Naaman. Dia perasaannya tergores itu. Egonya tergores. Kenapa? Disuruh sama udah Naaman perwira yang perwira ini. Naaman ini kan bukan orang sembarangan kan saudara. Dia sudah punya kedudukan. Dia punya anak buah. Ini orang gak main-main. Dia sakit kusta. Yang membuat dia pergi ke abdi Allah itu, Elia itu, hanya karena dia sakit kusta. Elia atau Elisa ya, Elisa. Dia dengar dari pembantunya bahwa ada seorang abdi Allah yang bisa menyembuhkanmu. Akhirnya dia pergi. Dia pergi menemui Elisa. Tapi ternyata gak ditemui Elisa, yang menemui adalah bujangnya Elisa. Itu udah tercabi-cabi ini egonya. Aku ini enggak tahu aku ini siapa. Kira-kira ya kalau boleh ngomong. Aku ini. Wah egonya udah mulai nyala nih. Kenapa enggak ditemuin sendiri? Aku datang jauh-jauh. Aku cuma cari abdi Allah. Siapa sih abdi Allah itu? Bayangannya. Siapa sih orang itu? Kok dia enggak temuin aku malah disuruh abdinya. Itu egonya udah keserang saudara. Perasaan yang udah kena tuh. Tapi enggak cuma gitu. Malah disuruh mandi di Sungai Yordan. Dia kan bilang sungai yang lain banyak, kenapa harus Sungai Yordan? Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Sungai Yordan. Mungkin sungai itu kotor dan segala macam gitu ya. Mungkin nggak layak atau apa. Kan sungai yang lain lebih bagus. Kenapa harus Sungai Yordan? Untung ada abdinya dia, pegawainya, pasukannya dia, kepala pasukannya dia berkata, bukankah kamu pengen sembuh? Itu kan cuma sederhana toh. Cuman disuruh menenggelamkan diri di Sungai Yordan. Kenapa enggak kau ikutin aja? Membenamkan diri. Kenapa enggak diikutin aja? Untung. Naaman memenangkan perasaannya. Dia alihkan sedikit egonya terlebih dahulu. Ya sudah aku ikut. Dia pergi ke Sungai Yordan. Saudara, menangkan perasaanmu. Apa yang terjadi? Dia menenggelamkan diri dan akhirnya dia sembuh. Kustanya itu sembuh. Saudara harus memenangkan perasaan ini sebelum melihat kemuliaan. Jangan ikut Tuhan pakai perasaan, ikut Tuhan pakai iman. Dan kalau perasaan itu juga tetap perlu loh dalam mengiring Tuhan. Karena kita bisa nangis, kita bisa tersentuh, hati kita bisa lemah lembut, kita bisa yes itu aku. Kita ndak injek temennya, tuh lo khotbah buat kamu. Tapi kita tahu, itu aku Tuhan, itu aku nangis di jamaah Tuhan. Itu perlu juga. Kita harus memenangkan perasaan kita untuk kemuliaan namanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.